الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tausiah malam subuh ini dan sampai seterusnya, saya akan tetap menjelaskan ayat di dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187 ya. Karena masalah puasa ini hanya dibentangkan oleh ayat tersebut ya. Tapi di dalam isi ayat tersebut berkenaan dengan banyak hal ya. Mari kita stick ya. Ilmu itu kalau tercecer ya, tidak digumpalkan, dia akan lepas. Sedangkan ilmu ini adalah ilmu yang akan kita jalani. Kita akan jalani ya. Mungkin kita baru sampai pada ayat pertama ya. Mungkin kita sudah bisa sampai ayat kedua. Karena ayat-ayat tersebut merupakan petunjuk langkah di dalam kehidupan kita. Jadi untuk melekatkan ingatan kita pada yang lalu-lalu, saya sudah masukkan di dalam WhatsApp group ya. Nanti kita lanjutkan lagi dalam WhatsApp group. Jadi kelompok Ramadan gitu. Kelompok Ramadan itu dua yang kita paling penting. Satu, tujuan puasa itu supaya kita terhapus dosa, habis dosa kita itu. Berkenaan dengan hadis, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Saya sudah jelaskan bagian itu ya. Dan bagian itu sebetulnya sederhana ya. Sederhana apabila kita bisa mencernanya di dalam rukun iman. Dalam rukun iman, bagaimana sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa kita, bagaimana sebaliknya kita bersikap pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iman kepada Rasul, bagaimana kita menyikapi, mencontoh apa-apa yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam bulan ini. Bagaimana kita menyikapi terhadap iman kepada Al-Quran. Bagaimana kita menyikapi iman dalam Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana kita mensikapinya terhadap malaikat-malaikat yang turun sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita menyikapi hari akhirat terhadap Ramadan. Bagaimana kita menyikapi takdir dalam kaitan bulan Ramadan. Itu artinya tidak bisa kita hanya imanan wahtisaban, harus diterjemahkan dalam rincian ya, dan gerak usaha kita mudah-mudahan terhapus dosa kita di dalam bulan Ramadan ini. Itu saya sudah jelaskan di dalam WhatsApp 1 sampai 8 ya. Untuk selanjutnya kita tetap bagaimana memahami dengan betul-betul. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Saya ulang-ulang lagi ya, ulang nambah. Pertama, perintah
kepada kita untuk berpuasa. Ya. Jadi kita tahu komponen apa di dalam puasa itu. Sebenarnya Allah itu memberikan keseimbangan di dalam diri kita yang disebut dalam surah yang ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri kita itu diilhamkan Allah Subhanahu wa taala kebaikan, keburukan, fujuraha wa taqwaha di dalam diri kita ini, ya. Fujuraha sifat-sifat yang jelek, wa taqwaha yang takwa, ya, di dalam diri kita, ya. Diwakili dalam kehidupan kita ada 3 unsur di dalam diri kita ini. 1 akal, ya. 2 nafsu, 3 hati, ruh, ya. Jadi ruh itu dikatakan ruh apabila berpisah dengan jasad. Apabila masih berada dalam jasad itu yang disebut jiwa. Nah, perintah berpuasa ini sebetulnya supaya jiwa kita kuat, ya, supaya jiwa kita kuat, ruh kita kuat, sehingga nafsu, akal dibawa kendali. Ibarat kata Imam Ghazali itu diumpamakan ruh jiwa kita itu jadi raja, akal jadi perdana menteri, nafsu jadi rakyat, tentara, maksudnya, ya. Jadi kalau jiwa kita itu jadi raja, maka akal kita, perdana menteri dan tentara kita tunduk. Jangan sampai terbalik, kan, gitu. Jangan terbalik, nafsu jadi raja, ya, akal jadi perdana menteri dan hati jadi tentara. Gitu. Kalau yang jadi raja itu hati, jiwa, maka semua tunduk, ya. Kalau yang jadi raja itu nafsu, maka akal dan jiwa jadi tunduk. Nah, itu persoalannya, ya. Jadi ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Yang dipanggil itu orang iman, orang yang dinilai yang paling tinggi kita itu apa, yang kita punyai di dunia ini apa. Yang paling tinggi itu punya iman, ya. Jadi yang dipanggil itu orang yang mulia, yang punya iman. Tentu yang tidak punya iman tidak akan merespon, ya. Itu 1, ya. Kutiba alaikumusiyam, berpuasalah, diwajibkan atas kalian, kamu. Ini masih dia bicara ke kamu, kum. Jadi antara Allah dengan kita itu langsung. Ini masuk apa namanya, yang disebut dengan orang kedua, ya. Kalau hum orang ketiga, ini orang kedua langsung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berpuasa, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti
orang-orang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kami. Artinya apa? Artinya puasa itu hal yang biasa yang sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, nggak aneh ya. Yang dilakukan sebagaimana lazimnya, biasa, dalam bahasa yang sederhana itu ya. Supaya la'allakum tattaqun. Supaya la'allakum tattaqun. Kembali ke tiga komponen tadi. La'allakum tattaqun artinya secara kejiwaan, agar jiwa kamu unggul, menang ya. Kalau nafsu mau sholat, mau bangun pagi, subuh-subuh, kata nafsu, sekali-sekali lah istirahat. Itu nafsu. Kalau akal kita, akalnya tergantung siapa yang jadi raja, ya, dia menjamatan gitu. Kalau ada kecenderungan nafsu kuat, ya, misalnya kita mau melakukan korupsi, ini akalnya dia mulai nimbang, tak apa-apalah, kan kecil-kecil. Kita kan butuh uang, ya, cuman sedikit aja, ya, nanti bertobatlah. Itu akal itu kalau sudah mulai dia mau, dia nimbang saja, dia nimbang, tidak kuat ya, tergantung nafsu dan jiwa kita. Kalau jiwa kita kuat dia ikut, kalau jiwa kita lemah juga dia lemah jadinya. Jadi kita menerjemahkan itu la'allakum tattaqun, jiwa kamu kuat. Di dalam hal ini ya, mengapa saya bisa memahami itu sebagai jiwa? Ya, karena pemahaman kita mengenai takwa itu ada 7 tingkat, ya, 7 tingkat takwa itu. Ya. 7 tingkat itu bukannya mau buat angka, bukan. Sekadar supaya kita paham bahwa ada tingkatannya gitu, ya. Bagaimana kita memahami tingkat itu? Sederhana. Saya berikan contoh sederhana. Tingkat pertama, kita sholat, kita belajar Quran, kita berinfak, tapi belum punya pemahaman, ya. Itu awal dari ketakwaan. Di dalam surah Al-Baqarah 1-5, ya, 1-5. Bagaimana mencarinya? Kalau ditanya Bapak Ladin, mana itu ngarang-ngarang begitu? Itu perlu dipertanyakan, karena dari kata-kata yang ada di dalam ayat Al-Baqarah 1-5 itu hanya 3 kata yang real, ya. Semua kata-kata di luar itu konsep masih, ya. Al-Quran kita lihat, orang baca Quran, kita belajar Quran, kita membaca Quran, kemudian sholat, ya, kemudian berinfak dan sebagainya. Ini jadi soko guru untuk ketakwaan, karena dia sampai ke ujung, ya, sampai ke 7 nanti, ya, dia punya target akhir. Kalau Al-Quran, mudah-mudahan kita diwarisi Al-Quran kepada diri kita, ya, berdasarkan surah Al-Fatir ayat 32. Mudah-mudahan kita diwarisi Al-Quran. Diwarisi Al-Quran di situ ada
ciri-cirinya orang yang diwaris Al-Quran di dalam surah tersebut. Sholat ada akhirnya, yaitu sholat tahajud. Sholat khusyuk itu berat. Mencapai sholat khusyuk itu berat. Harus tambah ilmu, harus tambah amal, harus tambah iman. Baru insya Allah sedikit menjadi khusyuk. Khusyuk itu sederhana. Kita konsentrasi, itu aja. Konsentrasi, sholat itu konsentrasi. Bagaimana kita bisa konsentrasi? Paling tidak setiap ucapan kita itu penuh makna, ya, penuh isi. Isinya nggak ada lain kecuali Al-Quran. Ya. Tidak ada kata-kata di dalam ucapan sholat itu, ya, yang tidak berkaitan dengan Quran. Apa saja, ya. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira. Mengapa dia punya dimensi besaran? Dimensinya besaran, ya. Allah alhamdulillahi katsira. Alhamdulillah banyak. Mengapa dia punya dimensi jumlah? Gitu. Subhanallah ibu kota wasila. Mengapa subhanallah itu berdimensi waktu? Ya. Isi Al-Quran itu 3 dimensi: besaran, jumlah, dan waktu. 3 di dalam Al-Quran itu dimensinya. Jadi itu tercermin di dalam sholat kita itu, di dalam sholat kita itu Al-Quran. Jadi sibuk tentu pikiran kita dengan Al-Quran. Waktu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu dijawab oleh Allah itu. Dijawab oleh Allah, telah dipuji akan daku oleh hamba-Ku. Sejauh mana kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala itu? Sejauh mana kita bisa memahami Al-Quran? Karena alhamdulillah itu ada 33 substansi di dalam Al-Quran, ya. Jadi terasa. Terus kita katakan Ar-Rahmanir-Rahim, naik lagi. Jawaban Tuhan itu lebih tinggi dari telah dipuji akan aku, telah dipuja akan aku. Waktu kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, lebih tinggi lagi. Telah diagungkan akan aku oleh hamba. Bayangkan. Sepanjang kita mengerti, memuji Tuhan itu mengerti substansinya, tentu terasa, gitu. Itulah kira-kira bayangannya, ya. Kemudian infak, ya. Infak itu ada akhirnya, karena di dalam surah An-Anfal ayat 36, orang kafir pun berinfak. Orang kafir pun berinfak. Bayangin, tidak terpikir kita. Saya kira kalau di bawah tahun 76, gini, pada waktu kita masih revolusi, ya, tidak terpikir orang mengkaji Al-Quran yang berkenaan dengan ekonomi, ya. Tahun revolusi. Tahun revolusi artinya berperang. Keluar ayat-ayat jihad semua ayat-ayat jihad. Setelah kita merdeka, ya, termasuk juga Timur Tengah dan lain-lain,
mulai mengkaji bahwa ekonomi Islam itu ada konsep-konsepnya. Sampai tahun 70 pengajian konsep-konsep seperti itu ada. Tapi setelah tahun 73, setelah kita perang Oktober, sehingga negara-negara Arab penghasil minyak itu banyak duitnya, baru tahun 73 terpikir oleh organisasi konferensi Islam membangun bank Islam. Maka bank pembangunan Islam, Islamic Development Bank di pusat Jeddah yang dimiliki oleh negara-negara Islam baru terbangun, gitu kan? Seperti ayat ini, nggak terpikir kita. Innalladzina kafaru yunfikun bi amwalihim. Mereka juga berinfak. Tidak terpikir ya. Kalau sekarang baru terpikir. Orang kafir pun berinfak, tapi mereka berinfak untuk menghalangi orang Islam dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Kita rasakan sekarang kelompok liberalis berusaha dengan uangnya digelontorkan, dia sewa orang-orang yang berpihak pada kelompok liberal di Indonesia ini, ya. Kemudian komunis dia gelontorkan dananya untuk orang-orang Islam, orang-orang yang pro dengan komunis. Dia gelontorkan uang untuk yang pro LGBT. Saat ini, sementara umat Islam kalau dia berinfak, mikir-mikir, malah pesan, tolong ini Pak, uang ini tolong dibelikan semen untuk yang dekat imam. Dia tidak akan terpikir untuk berinfak kepada hal-hal untuk melawan gerakan-gerakan seperti itu. Mudah-mudahan ya ke depan akan timbul seperti itu. Infak itu ada yang materi, ada yang bersifat non materi, ya. Nanti kita sudah jelaskan kemarin dalam surah Al-Baqarah 219 dan 215. Nah itu sedemikian jauh, masih jauh jalan perjalanan kita. Jadi infak itu 7 tingkat. Orang berinfak itu 7 tingkat, ya. 1, orang berinfak itu karena undangan, permintaan, edaran, maka dia akan berinfak, ya. Ada yang berinfak orang yang sudah muslim, yang mulai muslimin, ya, paling tidak dia berinfak lebih permanen walaupun kecil-kecilan, dan dia punya target, ya, misalnya yatim piatu atau orang miskin dia targetnya, ya. Itu yang kedua itu, dan dia mantap, kecil-kecil tapi mantap. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, bahwa ibadah itu kecil-kecil saja, tapi konsisten. Kenapa? Sebetulnya dengan konsisten itu iblis nggak bisa, setan nggak bisa menggoda. Kalau orang yang sudah konsisten itu nggak bakalan dia, nggak bisa dia, karena sudah menjadi kebiasaan, ya. Dia akan terus. Itu maksud Rasulullah itu bahwa Allah tuh senang dengan ibadah yang kecil-kecil tapi rutin terus menerus, ya. Ibarat mulai 25.000, 50.000, 100.000, lama-lama besar, ya. Ada 7 itu, nanti kita jelaskan.
Saya kira kita masih dalam kaitan takwa ya. Nah, nomor 2, orang yang bertakwa itu ada semangat untuk belajar. Ada semangat untuk belajar. Itu di dalam surah Al-Baqarah 177 ya. Belajar akidah, belajar syariat, belajar akhlak. Ada semangat itu ya di dalam diri kita. Tingkat ketiga adalah memperkuat jiwa. Itu berkaitan dengan puasa ya. Karena secara jiwa kita harus kuat. Kalau jiwa kita nggak kuat nggak akan masuk ya. Makanya di dalam infak ketiga, orang yang sudah mengharapkan ridhonya Allah ya, mardotillah, dia mencari mardotillah dan memperkuat jiwanya, menunjukkan dia sebagai orang Islam dengan berinfak terus menerus ya. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Nah, ini sejalan dengan kita memperkuat jiwa. Karena apa? Karena pada tingkat keempat kita mulai bergaul ya, mulai berinteraksi dengan orang-orang. Oleh sebab itu di dalam surah Al-Baqarah 187 itu ada kalimat hunna libasul lakum wa antum hunna libasul ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri kamu adalah pakaian kamu, kamu adalah pakaian istri. Ya namanya pakaian, kalau pakaian istri kita robek ya kita malu ya kan. Kalau pakaian kita laki-laki suami kusut misalnya, istri juga malu. Nah, itu menunjukkan jiwa yang setara. Nah, pertama kita untuk bergaul sama orang ya dipesankan kepada istri dulu. Kita sabar sama orang tapi tidak sabar sama istri, nggak benar kita. Sabar dulu sama istri baru sabar sama orang. Sabar dulu sama suami baru sabar sama orang. Kita dermawan dulu sama istri baru berdermawan sama orang. Sebab di situ ada iblis. Kita perhatikan ya. Orang kalau dengan orang lain wah hormat, sabar, sopan, tapi dengan istri dia kasar. Dengan suami dia kasar. Kalau dengan orang lain dia murah, royal, ya, tapi dengan keluarga dan istri pelit. Itu jebakan setan. Sebab kalau di luar kita dipuji orang, ya, dipuji orang, wah si anu baik. Padahal bagi kita tidak berarti apa-apa itu. Apabila kita pelit kepada keluarga, gitu kan? Kita sabar dengan orang lain, tapi dengan istri, dengan suami nggak sabar, kasar. Kita sopan, berarti kita tidak sejalan dengan Al-Quran. Nah ini maka saya berpikir tuh lama ini, apa ya ayat ini ada seperti itu di dalam konteks puasa. Nah setelah saya mengerti bahwa itu takwa itu berjenjang, oh ini sebagai prakondisi ya. Nanti setiap ayat, setiap level takwa itu ada prakondisi. Kelakuan untuk menuju keempat ini dulu
yang kita harus perhatikan. Ya, mudah-mudahan insya Allah itu berbuah di dalam bulan puasa. Ya, semakin tahun. Mengapa setiap bulan puasa itu perlu peningkatan? Karena ini berat. Caranya kita menahan itu tidak mudah. Pada awal ayat, ya, dikatakan la'allakum tattaqun. Ya. Pada ayat terakhir, la'allahu yattaqun. Berarti Allah bicara pada malaikat. Ya. Tidak ada lain kepada siapa kecuali malaikat. Dia berbicara kepada malaikat. Mudah-mudahan mereka jadi orang-orang yang takwa. Dari dua sisi itu menunjukkan itu pekerjaan berat. Maka perlu beberapa tahun terus-menerus. Ya, saya kira insyaallah mudah-mudahan kita teruskan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu